Oke, jadi hari ini kita sedang ada di Sembalun ya. Tepatnya di mana nih Sembalunnya, Pak? Ini di Desa Sajang, Dusun Bawak Naung. Oke, dan kali ini kita akan melihat Bapak. Jangan Bapak deh ya, kayaknya kurang asik. Boleh Kakak Iya. nggak sih? Boleh. Sekarang kita mau lihat Kak Azmi ya. Kak Azmi membuat kopi. Ini kopi apa nih kira-kira yang mau dibuat kali ini? Ini saya mau buat V60 manual brew menggunakan Arabica Sajang. Nah, ini Arabica Sajang. Kita masukin semua ya, Pak ya. Ini kita grind dulu. Ini manual Kak ya? Ini manual, mesin ada tapi lebih asik yang ini. Iya, asik ya. Kita putar-putar ya. Kayaknya kalau Gen Z kayaknya nggak mau deh dia. Nggak mau. Mesin dia. Karena apa ya? Nikmat itu diproses sebenarnya. Nikmat itu diproses, guys. Kadang kan yang zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha itu mereka cuman melihat hasil. Karena gampang. Betul dia Kak. Beda dengan Gen milenial. Ya, beda milenial. Milenial itu proses. Guys, sekarang ini saya berhadapan sama Gen milenial ya. Kalau kemarin Gen Z, sekarang Gen milenial lagi. Kira-kira berapa lama gitu ya? Kak untuk nggak lama. prosesnya? Nggak lama ya. Gen Z nggak lama loh padahal. Karena kalau kita manual gini, sebelum diseduh aromanya kita dapat. Jadi sensasi. Kayaknya kalau aku nggak mau deh, aku mesin aja. Nah ini apa ini Kak? Ini paper filternya. Jadi ini tisu khusus untuk kopi. Ada khusus. Itu bukan masker ya guys. Itu bukan masker. Karena kalau dilihat sama Gen Alpha itu dikira masker tadi. Oke, ini airnya sudah mulai dituangkan. Kita basahin dulu, cuci, biar tidak ada aroma kertas atau aroma tisu. Biar bisa dengan kemasannya. Oke, dicuci dulu guys. Tadi udah dicuci. Aku boleh minta tisu nggak bentar? Oke. Sebenarnya kalau Gen milenial nih beda dengan Gen Z ya. Gen Z tuh mau cepat aja tuh, kayak mesin jadi. Oke, nah, kan. Ini butuh proses juga. Jadi untuk buat P60 itu kita membutuhkan waktu selama 2-3 menit. Jadi yang enak itu proses. Iya benar-benar. Kalau Gen milenial sudah bicara begini, kita bisa apa ya Gen? Ya. Jadi kalau mau cepat ada yang lebih cepat. Mesin. 20 detik ada. Bikin kopi 20 detik ada. Bagaimana itu, Kak? Nah, pakai mesin yang ini, tapi rasanya beda ya? Rasanya beda. Oke. Kayak sedikit-sedikit nuang lagi gitu. Ada step-stepnya untuk penuangan. Aku berarti kayak teh ya? Apa karena aku keseringan minum teh ya? Nah, kopi itu sebenarnya jangan hitam. Kopi itu harus begini. Jadi jangan kopi itu gosong, tapi harus mateng. Gosong dan mateng beda kan? Iya benar. Nah, ini baru kopi mateng. Aku boleh lihat ya? Boleh. Oh, begini. Boleh dikeluarin juga. Iya, boleh ya. Satu aja pengen tahu. Oke. Boleh aku cium? Boleh. Baunya. Dimakan pun boleh. Nggak pahit. Nggak pahit? Nggak pahit kalau dimakan. Iya guys. Sumpah aku takut banget, takut pahit. Dimakan aja semua gitu. Iya. Dikunyah kayak kunyah kacang. Nggak pahit loh. Nggak pahit. Bener nggak pahit. Nggak pahit. Iya. Nah. Nggak pahit sumpah. Nanti kalau teman-teman di Gen Z nggak percaya boleh dicoba.
Coba loh. Dicicip. Ini nama kopinya nih Loka Coffee ya. Enak. Kayak lagi makan kacang kayak. Bener, kita kayak makan kacang, terus kenapa diseduh kok tiba-tiba pahit gitu? Iya. Karena kan ini airnya sudah panas, kopi mateng, bersentuhan mereka, ekstraksinya semakin banyak, jadi dia semakin mateng kopi itu. Oke. Nah makanya seduh kopi itu air nggak boleh terlalu panas. Tapi banyak nih Kak, kopi-kopi yang di jalan kayak kopling, terus banyak ya. Itu aku ngerasa kayak dominan manis gitu. Karena Gen Z kebanyakan sekarang banyak yang suka manis ya. Suka manis. Dan rasa-rasa kopi yang zaman-zaman dulu hilang ya. Iya. Nah, padahal yang sebenarnya sih menurut kita yang milenial ataupun apa namanya yang sudah kenal beberapa tentang kopi ini, sebaiknya jangan terlalu banyak minum manis. Itu memang sudah mau tanya dimanapun, dokter apapun, kalau terlalu banyak minum manis, itu nanti, sekarang memang tidak kerasa, sekarang memang nikmat. Makanya kalau saya perhatikan ya, yang sekarang ini sering terjadi penuaan dini atau pendewasaan dini terhadap apa namanya manusia-manusia sekarang ini. Baru aja kemarin mereka masih kecil, tiba-tiba kok udah kita lihat udah kayak udah tua gitu. Anak-anak SD sekarang tuh ya terutama. Ternyata setelah kita lihat ternyata memang mulai faktor dari makanan mereka, minuman mereka. Memang sekarang nggak kerasa, sekarang enak aja. Iya. Apalagi es kopi susu segala macam enak aja mereka minum. Tapi ada hal lain yang sangat disayangkan ya untuk anak-anak Gen Z sekarang tuh diabetes. Diabetes. Masih kecil udah cuci darah. Kasian banget. Kasian. Jadi, nah makanya saya secara pribadi mengajak teman-teman muda ini bagaimana pola hidup sehat kita mulai dari minuman. Minuman kopi, terutama minuman kopi kurangi gula. Nah, makanya kita bikin kopi ini tanpa gula. Jadi adik sudah makan sendiri tadi tidak pahit. Iya, kayak lagi makan kacang guys. Kopi itu tidak pahit, itulah kopi matang dan masih ada gizinya. Beda dengan yang gosong. Kalau yang gosong harus pakai gula biar enak. Nah, kalau yang ini nggak perlu pakai gula. Jadi kita proses dengan teliti, kita proses dengan bagus supaya bagaimana kita bisa konsumsi itu tanpa menggunakan pemanis tambahan yang banyak gitu. Benar, nggak ada rasa pahit ya sebenarnya. Biasanya aku nyicip itu pahit. Nah, yang ini tadi kan kayak teh, padahal dilihat sendiri ini kopi kan. Iya, teh. Oke, kayaknya kita bisa try ya. Bisa coba nih rasanya bagaimana nih. Kayaknya kameramen pengen banget nih. Yang di belakang sabar ya. Gen Z juga nih, Pak. Kak, sorry. Pak terus ya. Nah, oke, boleh dicicip ya. Oke. Ini pahit nggak? Enggak pahit. Gen Z rada-rada takut ya. Dicoba aja. Kayak ada asin, terus gimana ya cara ngejelasin? Tapi nggak pahit, tapi ada. Nah, baik cara mencicipi kopi itu harus bunyi sebenarnya. Gimana? Nah, harus bunyi, misal contohnya. Tapi ya. Oke. Kayaknya itu gaya-gaya cowok deh. Harus dia bunyi. Nah, kayak gitu. Baru nemu manis ya. Nah, baru nemu manis. Aku baru tahu loh ini ilmu loh ya dari Kakak Azmi nih. Aku baru tahu pas aku ke Sebalun nih. Karena aku sering nongkrong juga, sering ngopi juga. Cuman memang yang aku pesan mungkin ada rasa-rasa manisnya gitu. Jadi karena Gen Z juga kan dan mahasiswa, siapa sih yang nggak butuh kopi Pak? Iya. Benar-benar. Jadi udah berapa lama nih kira-kira membangun produk kopi tersebut? Kurang lebih ini sudah 10 tahunan. Masya Allah, lama ya. Kurang lebih 10 tahun, jadi yang 10 tahun itu hampir 5 tahunnya mengabdikan diri di masyarakat, di petani kopi, bagaimana mengajarkan mereka. Pertama petik yang bagus, merawat kebun mereka, terus bagaimana proses menjemur, menggoreng, sehingga
bisa loh di dalam dia mencapai dalam satu gelas yang dinikmati oleh orang-orang ini. Nah, itu selama 5 tahun kita sebagai apa namanya, sebagai generasi milenial mengabdikan diri kepada masyarakat, membimbing masyarakat supaya mereka ini tahu gitu perkembangan ilmu dari zaman ke zaman. Sekarang aja kita yang milenial ini kok merasa tertinggal gitu oleh Gen Z sama Gen Alpha, karena banyak ilmu-ilmu baru yang juga kita belum perdalami gitu, seperti itu. Oke, guys, balik lagi bersama aku Nara Una. Nah, nama aku Nara Una nih, kayak kita belum kenalan tadi. Kenalan dulu. Aku Nara Una. Aku Azmi. Oke, karena aku tadi kenapa aku tahu namanya? Karena di belakang udah ada nih. Sudah ada piagam yang tercantum banyak banget ya. Ini baru ya beberapa, cuma 2. Iya, tapi sebenarnya 24. Masya Allah, tapi belum tertempel ya. Belum. Oke, kali ini di episode keempat ya, Poke Gen Z pastinya nih. Kita balik lagi dan kita berada di Sembalun. Dan kita sengaja ngebahas tentang kopi, karena dari kemarin kita tidak lepas dari kata kopi ya, Gen Z ini. Dan kita mau tanya-tanya lagi nih, lanjut tentang yang tadi nih ya. Kenapa sih Kak Azmi tuh nggak ngebangun kedai begitu? Kayak karena kan sudah kopi nih, sudah produk kopi. Kenapa nggak sekalian ngebangun tempat tongkrongan gitu? Karena kan di sini tempatnya pariwisata kan, gitu. Betul. Nah, lepas dari itu, dulu pernah hampir 2 tahun buka kedai. Tapi pertama faktor utamanya secara pribadi tidak punya lahan yang strategis, meskipun ada tanah punya kita, tapi tidak strategis untuk pariwisata. Nah, kalau kita bikin kedai untuk warga Sembalun dengan lahan yang kita punya, misal di pinggir jalan dengan tidak ada view, itu kayak apa ya, di Sembalun ini orang kan 100%, bahkan bukan 100% sih, 99% orang warga Sembalun itu pekerjanya petani. Jadi kalau petani itu pergi pagi, pulang sore, pulangnya capek, istirahat. Jadi tidak ada waktu mereka untuk nongkrong. Nah, apalagi kalau mungkin yang disebut milenial, yang disebut Gen Z atau Gen Alpha yang sekarang ini yang ada di wilayah Sembalun ini beda dengan yang di kota. Nah, kalau di sini harus mereka itu kerja gitu, walaupun masih Gen Z kerja, kadang ada yang kerja ke gunung, ada yang kerja di hotel gitu. Nah, itu yang membuat kita kenapa enggak bikin kedai itu, karena untuk warga lokal tuh untuk nongkrong itu susah. Nah, dengan berkembangnya sekarang kedai atau kafe-kafe yang ada di Sembalun, yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, terus kita berpikir kenapa tidak nih kita yang menjadi supply pasok kopi mereka. Nah, jadi untuk teman-teman Gen Z ini tidak membatasi kita yang misalkan, oh aku mau bikin kedai tapi nggak punya lahan. Tidak seperti itu sebenarnya. Kalau mau berbisnis, mereka punya lahan, mereka punya kedai, kenapa enggak saya yang siapin mereka bahan baku? Benar-benar. Tuh, Gen Z, kalian jangan mau kalah dong sama milenial. Ayo loh. Jadi ketika Gen Z ini memenuhi supply untuk kedai-kedai ini, kami yang milenial ini akan turun lagi. Turunnya kemana? Kami akan jadi petani kopi. Nah, mereka siapin produk nih, Gen Z sudah siapin produk ke kedai. Tapi dari mana mereka dapat bahan baku? Oh, aku nih yang sebagai milenial harus nanam kopi nih. Nah, aku turun lagi nih nanam kopi. Nah, jadi siklusnya berjalan. Jadi apa ya, kayak kakak ini nggak mau ketinggalan juga gitu dari Gen Z, karena Gen Z ini kita lihat karena memang mereka itu tidak akan puas dengan apapun yang mereka dapatkan gitu, terutama saya karena izin nih kayak izin, karena dari saya pun begitu juga, karena sesuatu hal yang misal saya sudah dapat gitu dan saya merasa kayak kurang cukup dan saya kurang puas gitu. Tapi ketika saya mendengar milenial nih berkata seperti ini, waduh, kayak ngena banget di hati saya. Bener-bener kayak tidak ada alasan malas jadinya ya buat Gen Z. Dan mungkin untuk ini ya, kita masuk sedikit ke ranah konten ya, kayaknya ke media sosial pasti ya. Kalau orang pebisnis pasti sekarang itu di zaman-zaman sekarang tuh memanfaatkan media sosial itu pastinya, karena sekarang gini Pak ya,
gimana sih mau menjelaskan, pasar sekarang itu sudah kalah dengan eh, antar jemput inilah, antar misalnya dia beli nih, dia ngantar gitu, seperti itu kayak Gojek lah ya, dia membeli dia mengantar begitu. Jadi kayak kalau tidak memanfaatkan media sosial atau platform dan lain-lainnya itu sepertinya kita tertinggal begitu. Apakah di kontennya Bapak Niki sudah Kakak, sorry ya Allah, maafkan Gen Z ini terlalu ya. tua. Waduh, ampura Niki. Apakah sudah sangat-sangat memanfaatkan media sosial begitu untuk Loka Coffee Niki? Baik. Untuk Loka Kopi sendiri sebenarnya kita sudah menggunakan media sosial. Yang pertama kita di Instagram, terus di Shopee juga kita udah bikin Shopee-nya, sama di TikTok Shop-nya juga kita sudah bikin. Jadi teman-teman kadang yang dari Jawa, dari segala macam penjuru di Indonesia ini sudah tahu mereka. Kadang mereka juga DM di Instagram buat pesen, terus ada yang langsung pesan di Shopee gitu. Banyak juga. Nah, kita manfaatkan si media sosial, dan untuk konten-konten ya lebih sering kita, terutama saya di Loka Kopi ini, karena yang megang media sosial itu istri, karena biasanya kita laki-laki nih agak males nih kita pegang media sosial, lebih senang kita goreng kopi, lebih senang seduh kopi. Jadi yang perempuan aja sih yang biasa main media sosial. Nah, bener banget lagi. Jadi alhamdulillah kita di sini di Loka Kopi sudah memanfaatkan beberapa media sosial yang terutama kalau kita lihat siklus sih, kalau kita pasar lokal itu kita banyak juga menggunakan di Facebook. Karena di Lombok ini ya Facebook yang paling ngetren gitu. Jadi FB Pro. kita manfaatkan itu untuk mempromosikan produk kita. Jadi tetap enggak bisa kita tinggalkan yang namanya media sosial ini, karena seperti yang saya bilang tadi, kita yang milenial ini sudah ketinggalan beberapa step nih oleh teman-teman geng Alpha, Gen Gen Z ini. Jadi mereka saya lihat kok cari duitnya gampang banget ya, dia bilang, karena ternyata media sosial ini dimanfaatkan sama mereka. Nah, itu. Tapi kalau untuk penjualan di Loka Kopi sih lebih kita ke lebih kita ke offline sebenarnya. Lebih banyak customernya di offline daripada di online. Mungkin ini mungkin ya Pak, kayak kontennya mungkin lebih digiatkan seperti ya, kayak ayolah istri kita buat konten begitu. Betul, karena kita sadar juga kenapa enggak laku di media sosial nih. Ternyata setelah dicek, ternyata yang pegang konten enggak pernah ngupload, jarang ngupload, jarang ngepost. Nah itu. Saya rasa sih ya, ini ya, kalau untuk KKN ya, boleh tanya-tanya sedikit untuk KKN di sini kira-kira mereka udah benar-benar memanfaatkan media sosial tidak? Karena kan pasti ada pengabdian pada desa ya pastinya, terutama mungkin bisa di Loka Coffee ini, bagaimana? Kalau teman-teman KKN sih biasanya di pengabdian desa itu mereka lebih condong untuk bagaimana mempromosikan desa sebenarnya. Tidak mereka ke individual masyarakat. Kan KKN kuliah kerja nyata. Nah, jadi benar. Mereka itu sebenarnya kemauan kita sih yang selaku pelaku UMKM gitu. Banyak pelaku UMKM yang ada di Sembalun ini, bagaimana teman-teman KKN ini bisa masuk membantu mereka gitu, bagaimana mempromosikan produk gitu. Nah, itu sih maunya kita sebenarnya, tapi kita tidak bisa tidak bisa ngejudge atau ngekang mereka, harus kamu ini yang gini-gini. Nah, jadi mereka ya bekerjakan apa yang sudah ada dari program dari kampus dan program dari desa itu sendiri. Berarti setiap datang KKN ke sini pasti ada, nggih? Ada. Oke. Pasti ada yang datang ke sini. Pasti. Karena kopi. Dan kadang-kadang mereka juga pulang ke kampung halaman mereka beli oleh-oleh beberapa dari Loka Kopi. Berarti dia bawa pulang nih. Iya. Oke, berarti nanti kita ada bawa pulang ya. Bersanda.
Oke, ini kita ngobrolin tentang kopi nih, Kak. Bagaimana sih? Apakah ada kesulitan atau apa ya? Kalau bahasanya itu, intinya kesulitan dalam bahan pangan seperti itu. Bisa dijelaskan seperti itu? Kalau dibicara tentang fokus di dunia perkopian ya, yang kesulitannya kita itu memang ada di bahan bakunya. Benar-benar. Ada di bahan baku. Pertama, kopi di Sembalun ini belum banyak. Benar-benar. Kedua, petani belum secara menyeluruh telaten untuk memproses kopi pasca panen mereka. Jadi mereka asal panen aja, terus setelah itu dikeringkan, dijual. Sementara kalau kopi ini dipilih, mana yang matang dulu, mana yang benar-benar bagus dulu kualitasnya baru dipanen, diproses dengan bagus, baru kopi itu ada harganya sedikit naik gitu. Yang biasanya kalau dulu kita bisa beli dia 65.000 per kilo, sekarang kalau dia proses bagus, kita bisa beli dia dengan harga di atas 100.000. Jadi lumayanlah kenaikan harganya seperti itu. Nah, tapi apa namanya, belum banyak yang mampu melakukan proses pasca panen dengan baik. Itu aja yang mendali kesulitan kita yang ada di produsen, ada di lebih-lebihnya yang punya KP itu tempat kesulitan mereka. Ngebahas apa nih dulu ya? Aku ada dua nih sebenarnya pertanyaan yang ngambang banget nih di kepalanya aku. Tapi aku pengen tahu dulu nih, ngebahas tentang kopi tadi ya, Kak ya. Aku kan ngerasain bener-bener gak ada rasa gosong nih. Boleh nih ya? Boleh. Gak ada rasa gosongnya nih punyanya Kakak Azmi nih. Tapi sepengalaman yang aku lihat nih di desanya aku tuh mereka kalau bahasa Sasaknya nyiong ya. Dia mensiong kopi itu, menggoreng kopi itu sampai gosong. Nah, dan itu rasanya pahit. Nah, kalau punya kakak ini berbeda. Betul. Jadi banyak sekali yang kita lihat, mungkin bukan cuma di sana ya, di kota. Di sini juga masih ada sebenarnya yang menggoreng kopi sampai gosong dan dicampur dengan beras. Campur dengan beras, campur dengan kayu manis biasanya. Nah, sebenarnya dari segi apa ya, kualitas kopi, itu sebenarnya kopi gosong itu sudah tidak baik sebenarnya untuk diminum. Untuk kesehatan kita itu tidak bagus. Kenapa itu, Kak? Nah, karena kopi gosong itu kan sudah menjadi karbon. Nah, sudah tidak ada nilai gizinya lagi. Sudah jadi betul-betul dia itu karbon dan rasanya pahit. Dan orang bilang ini kopi zaman dulu kita. Nah, kopi zaman dulu kita gosong terus campur beras. Nah, sebenarnya itu kurang baik. Kalau dilihat sih bukan kopi zaman dulu ya sebenarnya. Itu kopi warisan sebenarnya. Kopi warisan dari penjajah kita. Nah, kopi warisan penjajah kita dari Belanda sebenarnya. Karena memang petani kopi dulu, kopi ini kan dibawa oleh orang-orang Belanda nih yang membawa kopi ke sini, ke Indonesia ini sebenarnya. Nah, di sana mereka mengajarkan gini loh cara goreng kopinya. Nah, diajarkanlah petani ini goreng kopi sampai gosong. Kalau mau banyak, campur dia dengan segala macam, campur dengan jagung, campur dengan beras, kan? Kalau kita lihat di daerah-daerah lain di Indonesia ini kayak di Lampung, kayak di Kerinci, ada juga bukan beras campurannya, tapi jagung. Nah, digoreng sampai gosong. Kalau mau enak ngopi ini, tambahin gula. Nah, kita tahu nih, siapa yang bawa gula? Orang Indonesia kan tak bisa bikin gula. Ya. Nah, dibawalah gula oleh Belanda, dijual lagi ke masyarakat kita, dicampur lagi. Oh, ternyata setelah kopi gosong dicampur gula, rasanya enak. Gitu. Nah, sekarang apa bedanya nih? Kita bakar kayu sampai gosong, terus arangnya itu kita tumbuk, aduk, campur gula. Nah, pernah nyoba nggak seperti itu? Nah, makanya ada dulu di Jawa saya lihat kopi jos. Kopi jos, pernah dengar nggak kopi jos? Pernah dengar, tapi aku arang, pernah nyoba. Nah, arang masih menyala, cabut tus gitu, baru diminum.
Oh, Nah, jadinya itu sama aja kopi kita jas. minum air. Sama aja minum arang. Jadi Iya. kurang sehat sebenarnya untuk tubuh kita. Benar. Jadi seperti itu. Jadi kita selama ini minum karbon. Astaga. Minum karbon. Bahaya loh guys ya. Gen Z itu perlu jadi ilmu nih buat kalian dari gen milenial nih. Dan ngebahas tentang penjajahan ya. Kayaknya nyambung-nyambung terus deh kayaknya ya. Kita ngebahas tentang rupiah dan dolar ya. Kayaknya ada naik turun, ada pasang surutnya nih ya kak ya. Ngebahas tentang itu gimana sih? Menurut pendapatnya Kak Azmi nih. Karena kan penjual kopi nih ya, Iya, pembisnis betul. nih. Pasti ada mengalami kesulitan tentang keuangan rupiah. Betul. Nah, jadi ketika dolar ini naik 17.000 lebih, ketika dolar ini naik 17 lebih, kami selaku UMKM yang ada di pelosok ini, bisa saya bilang Sembalun ini adalah pelosok ya. Dan kita juga jauh dari kepemerintahan, Betul. dari kabupaten kita jauh, dari provinsi kita jauh yang ada di Sembalun ini. Nah, kenaikan dolar ini sangat-sangat berdampak bagi kami atau bagi saya terutama nih pelaku UMKM. Pertama, dampaknya itu di packaging saya. Nah, itu dia harganya di packaging naik. Saya. Ini terus. Padahal saya beli di Indonesia loh, bukan saya beli di luar negeri ini memang. Packaging saya, satu packaging ini dulu saya beli harganya yang udah jadi gini. Ini saya beli Rp1.800 per pieces-nya. Sekarang berapa tuh? 2.000 lebih. Itu kalau satu pieces. Tarik napas dulu dia Pak. Oh iya. Kalau gen milenial kayak begini dulu. Ya. Kita merenung dulu. Ini 2.000 lebih. Ya, kalau Anda percaya nanti saya kasih lihat chat saya sama yang ada di Shopee. Dari 1.800 ke 2.000 lebih. Coba bayangkan. Terus kita tidak bisa beli satu, order satu. Ordernya harus 1.000. Bayangkan, 250 aja, 250 perak kali 1.000 pieces. Waduh. Udah berapa ratus ribu. Misalkan 250.000 lah. Bagi kita, pelaku UMKM, 250.000 itu adalah uang yang sangat banyak. Nah, memang kita ini menggunakan rupiah lah ya di sini. Tapi dampaknya kepada kita yang pelaku kopi ini dampaknya sangat besar. Jadi dari 1.800 per rupiah sampai 2.000 lebih ini, bayangkan ini sangat mahal. Dan kalau packagingnya mahal, otomatis harga kopi saya juga harus naik dong. Iya, kan? Itu dia. Dari tadi aku ngomong begitu, udah tahan gitu. Harga kopi saya harus naik. Tapi ketika saya naikkan harga kopi, apakah customer saya akan tetap beli apa enggak? Nah, itu jadi pertanyaannya. Iya. Nah, mau tidak mau saya harus memotong memotong keuntungan saya, memotong laba saya. Memotong laba saya untuk harga packaging ini. Secara otomatis masukan ke saya itu uang itu akan semakin berkurang. Betul. Nah, itu sebenarnya makanya sangat kerasa sekali ya ketika dolar ini naik. Itu bagi kami pelaku UMKM. Dan saya kurang tahu nih untuk yang lain, misalkan kalau di pertanian. Nah, kalau di pertanian kemarin sempat saya rasakan juga karena saya juga bertani bawang merah dan bawang putih, itu terasa juga. Terasanya gimana? Obat-obatan semakin mahal. Nah, obat-obatan semakin mahal nih, kayak pupuk kita, baik itu pupuk kimia maupun organik, itu semakin mahal. Terus ruginya lagi di mana? Bukan saja pupuk, harga bawang kita semakin turun. Bener lagi. Harga bawang merah, bawang putih semakin turun. Kok bisa turun sih? Kan dolar naik. Makanya kenapa saya bilang turun? Karena rupiah ini melemah. Itu yang membuat harga pertanian ini. Terus siapa yang rugi? Kami yang di sini, yang petani yang rugi. Nah, teman-teman di kota mungkin nggak merasakan nih, karena mereka itu tinggal beli aja nih. Aku mau beli sayur kol misal, ya udah tinggal beli. Nah, mereka kan nggak tahu gimana proses tanamnya, obat apa yang dipakai.
Bayangkan kita pakai salah satu obat segini saja yang apa ya 200 mili, 250 mili itu sampai harga di atas 200.000. Yang 200 mili itu terus tidak cukup kita pakai satu botol, Waduh, harus 2-3 botol. benar-benar. Dalam jangka 3 bulan kalau kita panen itu sudah menghabiskan sekian Benar-benar. juta. Apalagi jasa pengirimannya ya Belum pastinya jasa itu pengiriman. sangat jauh ya, Nah, dari kota, dari sini ke kota itu. jasa pengirimannya juga semakin mahal. Benar-benar. Ongkos buruh semakin Bensinnya mahal. soalnya naik nih, Pak. Bensinnya Iya, naik. susah. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi Iya. oleh bisnis saat ini ya. Makanya apa ya orang-orang ini sekarang sudah mulai agak malas mereka bertani. Lebih-lebih kita sebut saja sembalun itu akan dijadikan swasembada pangan, khususnya di bawang putih. Oke, dikasih bantuan sama pemerintah. Kita oke kan, dikasih bantuan sama pemerintah berupa bawang putih, ya, dikasih bantuan. Yang jumlahnya tidak mau saya sebut karena janjinya dulu banyak, yang datangnya sedikit. Nah itu aja. Nah jadi itu kenapa petani ini jarang yang mau nanam walaupun itu dikasih nih cuma-cuma. Ini ada bawang putih saya kasih, ini ada pupuk saya kasih, ini pestisida saya kasih. Tapi banyak juga yang tidak mau. Pertama, harga nanti ketika mereka jual. Nah, seharusnya kan walaupun kita bertani ini lebih-lebih kita kerja di kebun kita, harus kita hitung sendiri nih. Ongkos saya, masa orang nyangkul di sawah saya kasih 100.000, terus saya nyangkul di sawah saya sendiri, saya tidak mengasihi diri saya. Kan aneh juga kita sebenarnya jadi petani ini aneh. Orang kok kerja di kita gaji. Kita yang kerja sendiri di kita kok kita enggak gaji sendiri gitu. Nah, terus ketika kita jual kita merasa untung. Sebenarnya kalau kita hitung itu kita rugi besar. Karena apa? Untung kita itu sebenarnya ongkos kita. Saya aja ya, terus terang. Di kopi ini saya gaji diri saya sendiri. Misalkan saya ngerosting, per kilo itu saya gaji diri saya 5.000 per kilo. Saya packing, saya gaji diri saya itu 2.000. Bukan gara-gara saya punya terus saya enggak gaji diri sendiri. Kalau saya enggak gaji diri sendiri, istri makan apa? Iya benar-benar. Untuk saat ini berarti belum ada pegawai ya? Belum ada. Ada sih sebenarnya kalau cuma ada di bahan baku aja. Cuma mereka nyari bahan baku. Paham. Dan itu kebanyakan milenial atau Gen Z ya pegawainya? Yang nyari bahan baku milenial. Milenial ya. Gen Z belum apa ya? Belum mau bekerja berat soalnya kalau Gen Z ini. Ya, masih mau santai-santai nerima duit. Sebenarnya kalau Gen Z itu begini, dia tidak mau susah tapi dia mau kerja gitu. Soalnya kalau saya lihat Gen Z ini nggak mau nggak mau keluar keringat. Mereka kerja dan hasilnya banyak. Makanya mereka itu lebih memanfaatkan media sosial, lebih menggunakan sesuatu yang sudah disediakan gitu. Benar. Dan ini aku cerita sedikit ya, sesuai jurusanku nih, komunikasi dan penyiaran. Bagaimana ya, pekerjaan yang mudah yang aku rasa itu ya membuat konten seperti itu dan hal-hal yang tidak berat untuk kita begitu kan, sambil healing ya pastinya. Dan di jurusan itu membuat berita seperti itu Kak, dan mungkin tidak bisa tanpa kopi ya pastinya. Iya betul. Dan ngomong-ngomong soal jurusan nih, aku boleh tahu nggak Kak jurusannya apa nih dulunya? Nah, kita jurusan oke. Jadi saya kalau di kampus, di kuliah dulu ya, saya jurusannya S1 PGSD. Saya pendidikan. Pendidikan guru sekolah dasar. Dan saya ngajar di SMK. Jadi tidak nyambung kan? Betul-betul tidak nyambung. Saya jurusannya PGSD, saya ngajar di SMK. Nah, jadi tidak nyambung. Kebetulan di SMK itu jurusannya pariwisata dan perhotelan. Jadi saya ngambil mata pelajarannya yang kewirausahaan. Ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi saya ambil yang itu karena kita punya usaha sendiri. Jadi
nyambung lah pelajaran mereka Oke. gitu, walaupun bukan jurusan kita. Tapi kalau aku udah lihat-lihat tadi ya sebelumnya Ampure ya. Tadi aku sudah melihat piagam, tapi ada satu hal yang terfokus nih mataku di atas nih, tapi kayaknya kameramennya nggak kelihatan nih. Ada di situ ada mana ya? Mana tadi yang aku lihat ya? Yang penulis terbaik nih, sepertinya memang berkaitan nih dengan jurusan aku nih. Berarti udah ada pengalaman buat berita nih ya? Iya. Berarti politik nih. Aduh izin nih. Alhamdulillah, jadi pengalaman buat berita itu sudah ada dari tahun kalau nggak salah tahun 2012 dah. 2012, 13, 14, 15, 16, 5 tahun. Oke. Selama 5 tahun itu dulu saya berkecimpung di dunia apa ya? Di dunia berita lah, di dunia artikel sebenarnya, nulis tentang kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, tentang bagaimana apa suatu daerah, itu yang sering saya tulis. Misalkan tentang Sembalun, ya saya tulis Sembalun itu begini gini gini. Terus tentang kehidupan masyarakatnya, bagaimana sih kehidupan masyarakat Sembalun, kita tulis. Terus jadi saya dapat penulis terbaik sosial keagamaan. Nah, itu saya pernah angkat dulu berita, kan di Sajang ini, di desa saya ini, ada, kita hidup 2 agama di sini, di Sajang ini. Kalau di Sembalun ini kan satu-satunya desa di Kecamatan Sembalun hidup 2 agama, agama Hindu dan agama Islam. Nah, jadi teman-teman di Bali itu, teman-teman Bali, kalau di Mataram kan banyak nih, udah banyak. Ada Kristen, ya, ada Kristen, Hindu, banyak sudah di Mataram. Nah, kalau di Kecamatan Sembalun, orang non-Muslim itu asing, ya. Nah, tapi kita di desa Sajang ini ada 2, Hindu dan Islam, dan itu kita hidup berdampingan dengan rukun. Nah, jadi ketika misal teman-teman Hindu ini ada acara, ada bahasa, kalau bahasa Lomboknya kerepotan gubuk lah, ada bikin acara begawi segala macam, kita saling undang, jadi kita saling bantu. Nah, bagaimana cara, orang kan nanya, loh mereka kan Hindu, sering masak makanan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, jadi teman-teman Hindu yang ada di sini bagus juga sebenarnya. Mereka itu kalau mau menjamu kita makan, itu mereka catering caranya. Jadi khusus masyarakat Islam di cateringkan dia nasi kotak. Jadi mereka masak seperti mereka sendiri. Nah, kita pun kalau Hindu ke kita kan biasa, mau dikasih makan apa aja bisa. Nah, yang itu. Menurut aku jadi ya intinya nih, hidup itu dijalanin aja sebenarnya, karena sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita ya. Buktinya seperti yang di depan saya ini, di samping saya. Tidak sesuai. Ternyata beliau ini baru sekali ya pengalamannya kakak ini. Mulai dari kopi, ya barista, terus juga ternyata aku kagetnya beliau adalah seorang penulis nih. Wah. Dan mungkin untuk Gen Z nih ya, mungkin ada pesan ya, Kak? Kalau pesan sih sebenarnya, kalau pesan dari saya untuk Gen Z maupun milenial atau Gen Alpha lah, apa namanya itu, ke depannya, sebenarnya dulu kenapa sih saya mau jadi penulis? Karena saya pegang satu prinsip dulu, kalau guru saya pernah berkata, kalau kamu ingin mengenal dunia, maka kamu harus rajin membaca. Kalau kamu mau mengenal dunia. Tapi kebalikannya, kalau kamu ingin dikenal dunia, rajin menulis. Nah, itu. Jadi kalau kamu mau mengenal dunia, rajin membaca. Kalau kamu mau dikenal dunia, rajin menulis. Nggak ada pun bakal dicari buku itu. Betul. Sampai sekarang. Membaca kan bukan saja di buku sekarang, di handphone, pegang-pegang handphone ya baca. Banyak sekarang artikel. Sekarang berita itu sudah mulai bertransformasi. Tempatnya bukan di koran aja, di Instagram, di Facebook. Kita menjadi apa ya, Gen Z yang bahasanya apa ya kemarin ya? Kemarin ada istilahnya tuh Kak Azmi, kalau kita yang misalnya menjadi apa ya, jurnalis dalam hal yang media sosial, apa ya namanya, aku lupa gitu.
Kayak kakak juga lupa ya. Lupa. Coba nanti Ya, dicari. Ya, intinya begini teman-teman. Intinya kacauat. Enggak ya. Jadi intinya kita sebagai Gen Z maupun Gen milenial, Gen Alpha itu sama-sama sama-sama hidup lah ya pastinya. Sama-sama kita punya masalahnya masing-masing, punya usahanya masing-masing yang sudah diusahakan, dan dia tetap semangat. Tidak ada kata menyerah dalam hidup. Sebenarnya kita tuh punya waktu semuanya, cuman mungkin kita tidak bisa mengatur dan tidak bisa memprioritaskan yang mana nih yang duluan gitu. Dan untuk episode kali ini kita akhiri, dan saya Narauna dan Kak Azmi. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.